Tes, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Terhormat Bapak Astori SPD selaku Kepala SMP Negeri 32 Tambak, yang saya hormati dan saya banggakan, rekan-rekan guru dan staf tata usaha SMP Negeri 32 Tambak, terkhusus guru fasilitator TK yang pada kali ini akan memberikan destinasinya terkait materi kebekaan, yaitu Bapak Hutomo Bimo Prasetyo SPD. Bapak dan Ibu, pada siang hari ini belum memulai acara, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik itu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat waktu luang, sehingga pada kali ini kita bisa berkumpul untuk bisa menyaksikan, untuk bisa menghadiri acara berbagi praktik baik pengembangan kompetensi guru BK untuk fasilitator daerah Provinsi Jawa. Selain itu, kita juga tak lupa untuk mengucapkan salawat serta salam kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah suri tauladan kita, dan semoga kita kelak nanti diberikan syafaat oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang terhormat, pada siang hari ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan acara yang keempat yaitu acara inti yang nanti akan saya serahkan kepada Bapak Hutomo Bimo Prasetyo SPD. Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama membuka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan basmalah tadi, semoga acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin amin. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Astori. Ya, amin. Mohon maaf Bapak dan Ibu, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia
dan Ibu dimohon untuk duduk kembali. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 3 Bulakamba kepada Bapak Kapolres SPD waktu dan tempat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati fasilitator daerah Mabel PK Bapak dan yang saya hormati Bapak dan Ibu semuanya. Syukur alhamdulillah hari ini yang ditunggu oleh Pak Bimo sudah datang. Melanjutkan pelatihan yang kala itu langsung berapa hari ya Pak? 4 hari di Solo ya Pak? Di Solo. Nah sekarang ini adalah tindak lanjut. Kita tidak tahu apakah ada istilah ketika di sana dan sekarang onnya ya, tapi katanya ini adalah tindak lanjut dari yang kemarin Pak Bimo B. Bapak dan Ibu, yang pertama saya atas penyelenggara sekolah yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Pak Bimo yang sudah atas nama sekolah mewakili kita bersama menggali untuk belajar hal yang terkait dengan kita membimbing, mendampingi dan memanusiakan anak-anak kita yang ada di sini. Terima kasih Pak Bimo sudah berjuang luar biasa. Dan tentunya saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang bisa kali ini untuk mengikuti apa sih yang sebetulnya Pak Bimo dapatkan dari sana selama 4 hari. Beliaunya menyampaikan, Pak, aturan main sih 3 jam, 3 JP. Itu berapa Pak? Ya 60 kali 3. Terus kita manusiawi aja Pak. Udah Pak, nanti saya singkat saja menjadi 1 jam ya Pak ya. Itu 60 menit. Ini mohon bersabar Bapak Ibu. Saya pun tidak akan hal yang perlu saya sampaikan. Saya kira itu saja. Bapak Ibu, selamat mengikuti acaranya Pak Bimo yang dipastikan Pak Bimo itu dapat tugas dari sana untuk menularkannya kepada Bapak Ibu, karena program Pak Menteri yang sekarang itu semua guru harus jadi guru BK. Itu Bapak Ibu, semua guru harus jadi guru BK. Bagaimanakah agar kita menjadi guru BK? Nah, ini Pak Bimo akan menyampaikannya. Jadi Bapak Ibu yang jadi guru BK sekarang ini ya, itu bukan hanya Bu Lis, Bu Nina, Bu Alfi, Pak Bimo, bukan. Tapi sekarang semua jadi guru BK, begitu ya. Nah, apakah guru BK boleh eleng anak, begitu ya, Bapak Ibu? Nah, nanti ilmunya ada dari Pak Bimo. Begitu saja Bapak Ibu. Dan setelah saya Pak Bimo, saya mohon pamit ya. Saya ada acara mau jemput anak. Yuk. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara pengibasan 7 jurus BK hebat untuk anak Indonesia yang hebat dan guru-guru yang hebat
saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Akhirnya dengan Tauhid wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sekaligus membuka acara pengajian kali ini kepada Bapak Mas Doni SPP. Bapak dan Ibu, demikian tadi acara pembukaan. Acara selanjutnya yaitu acara pemaparan materi diseminasi dari Bapak Utama Bimo Prasetyo SPD. Waktu dan tempat saya kembali serahkan kepada Bapak Bimo. No. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Bulakaba yang sudah mau mengikuti pengimbasan seperti itu, mengikuti pengimbasan saat saya di Solo seperti itu. Nanti mungkin akan saya perkenalkan jurus BK hebat Bapak Ibu yang saya dapatkan dari Solo. Mungkin nanti hanya ini saja nanti dari jurus pertama sampai jurus ke 7 seperti itu nanti. Tapi sebelumnya alangkah baiknya saya memperkenalkan mungkin lagu yang dari 7 jurus BK hebat yang disayang oleh Bu ya seperti itu. Nanti bisa Bapak Ibu mohon maaf mohon izin silahkan semuanya bisa berdiri ya. Nanti menyanyikan bersama-sama lagu 7 jurus BK hebat. Iya. Enak-enakan dong. Boleh sambil tepuk tangan Bapak Ibu.
tutup ya. Ya, silakan Bapak Ibu boleh tutup kembali. Itu tadi lagunya diperkenalkan dalam 7 jurus PKI. Nanti saya akan melanjutkan ke materi seperti itu. Nanti materinya ada 7 jurus PKI. Yang pertama adalah tentang kenali potensi Bapak Ibu. Ini saya menerangkan tapi mengenali potensi. Mengenali potensi. Ya, jadi di sini Bapak Ibu guru BK kerjasama dengan guru wali kelas, guru kelas itu harus bisa mengenali potensi dari siswa-siswi kita Bapak Ibu. Dengan cara ya mungkin ada yang namanya kita mungkin bisa melihat dari pola perilaku atau keminatan dari anak atau bakatnya seperti itu. Ini terkait dengan kenali potensi. Yang kedua Pak Faisal. Yang kedua ini ada jurus kedua terkait dengan kelola emosi. Kelola emosi mungkin bisa ditarik Profesor, tarik dulu ke atas. Ini pembelajaran tentang mengenali emosional. Emosi itu bukan hanya warna ya Bapak Ibu ya, tapi berbagai bentuk dari emosi itu ada bahagia, senang, sedih, kecewa, ya, marah, itu termasuk dari emosi Bapak Ibu. Terus atas terus. Ini ada permainannya sebenarnya Bapak Ibu. Tadi juga sebenarnya ada ini terkait dengan bermain kertas emosi. Kalau kita adakan tapi kayaknya waktunya kan tidak pada, nggak cukup seperti itu. Nanti ini menggunakan kertas emosi, ada beberapa teks yang harus dibacakan. Lalu Bapak Ibu memegang kertas secara lurus, secara rapi. Ketika dibacakan apa yang Bapak Ibu rasakan, kertas ini akan diremas. Ketika Bapak Ibu rasa marah, rasa sedih atau rasa apa lagi, pelampiasannya ke kertas seperti itu. Terus Pak, jurus yang ketiga Pak. Yang ketiga ini bukan resiliensi. Ada yang tahu? Menumbuhkan resiliensi ada yang tahu? Bapak Ibu guru LPD gambar-gambar ada yang tahu? Ini resiliensi di sini juga dikenalkan untuk penerapan terhadap siswa-siswi kita terkait dengan atas Pak. Ini terkait dengan menumbuhkan ya Bapak Ibu, menumbuhkan resiliensi. Ini untuk tugas kelompoknya punya fasilitator sebetulnya. Terus Pak, seperti ini Bapak Ibu. Kita itu Bapak, kita itu ibarat ini susunan dari kartu. Kartu ini disusun secara kuat. Bagaimana sekolah kita agar siswa-siswi Bapak Ibu gurunya juga kuat untuk menghadapi siswa-siswi peserta didik yang ada di SMS ini Bapak Ibu. Kita harus mempunyai pondasi yang kuat Bapak. Seperti kita mau membangun rumah itu harus punya pondasi. Siapa pondasinya? Ya kita semua, Bapak Ibu guru semua. Kalau Bapak Ibu guru hanya itu kalau bermasalah sama Bu si A sama Bapak ini. Padahal kita tahu Bapak Ibu, misalnya ada anak bermasalah tapi bukan urusan saya, ini urusin ke sana itu. Jadi tidak ada bahasa itu Bu ketika di terkait dengan resiliensi ini, membangun resiliensi ini tidak ada. Jadi apapun yang terjadi di lingkungan sekolah ini adalah tanggung jawab bersama seperti itu. Bersama kita harus bisa
bertanggung jawab bersama agar di lingkungan sekolah kita itu kuat seperti itu, bahkan kita mampu untuk menumbuhkan resiliensinya seperti itu. Terus next Pak Faisal. Next. Yang slide pikir, jurus berapa sih? Ini jurus keempat. Sing slide pikir. Slide jurus 4. Jurus keempat itu ada menjaga konsistensi. Duduk buku. Menjaga konsistensi. Nah, ini juga masih terkait dengan Bapak Ibu guru Kita buku. dengan siswa seperti itu. Ini ada permainannya juga Bapak Ibu, tapi kita lanjut aja terus Pak. Ya terus. Bayangkan, seorang murid yang setiap pagi bangun dengan semangat, bukan karena disuruh, tapi karena dia tahu mengapa ia harus bangun tepat waktu. Ia tahu manfaatnya, ia ingin melakukannya. Itulah kekuatan kesadaran internal. Banyak dari kita terbiasa memaksa. Ayo sholat, belajar yang rajin, jangan main HP terus. Tapi, paksaan hanya memunculkan kepatuhan sesaat. Begitu pengawas pergi, semuanya menghilang. Sama seperti bintang Emon yang bete karena disuruh ibunya sholat. Sebaliknya, kebiasaan yang tumbuh dari kesadaran, dari dalam diri, akan bertahan jauh lebih lama. Karena motivasi itu datang dari hati. Seorang guru hebat bukan sekadar menjadi motivator yang menyemangati dari luar, tapi inspirator yang menyalakan api dalam diri murid. Seperti korek kecil yang memantik potensi luar biasa dalam diri mereka. Bagaimana caranya? Temukan tombol-tombol ajaib itu. Kesenangan, kebutuhan, rasa ingin tahu, tantangan, dan kebanggaan. Saat murid tahu kenapa mereka harus belajar, mereka tak butuh disuruh. Mereka akan bergerak sendiri. Dan jangan lupa, mulai dari yang kecil. Selembar benang setiap hari menjadi selembar kain dalam setahun. Konsistensi itulah kuncinya. Guru bukan menarik atau mendorong. Guru adalah penyalanya. Karena sejatinya, anak-anak kita adalah mobil super canggih yang hanya perlu tombolnya ditemukan. Bukan dengan paksaan, tapi dengan kesadaran. Karena perubahan sejati tumbuh dari dalam diri. Saya lanjutkan. Jadi tadi video itu menggambarkan dari konsistensi seperti itu ya. Video tadi menggambarkan dari konsistensi. Jadi tentunya apa yang saya lakukan mungkin belum apa yang seperti tadi video putarkan seperti itu. Tapi paling tidak saya sudah berusaha Bapak Ibu untuk bisa memberikan komitmen terhadap anak, memberikan arahan pembelajaran terhadap anak agar anak tersebut itu mampu untuk mampu untuk menemukan dirinya sendiri. Artinya apa? Ketika hari ini misalnya terlambat, kita berikan agar anak itu mempunyai suatu kesadaran. Jadi anak itu ngerti bahwa oh ya ternyata kalau terlambat seperti ini, mungkin di situ akan menumbuhkan suatu konsistensi terhadap anak juga. Itu juga salah satu dari cara menumbuhkan konsistensi terhadap peserta didik. Terus selanjutnya Pak Faisal.
untuk jurus selanjutnya adalah jurus kelima itu tentang jaring koneksi. Ini nanti yang saya akan angkat pembahasan terkait dengan jaring koneksi. Ini nanti terkait dengan jaring koneksi itu bukan hanya Bapak Ibu guru dengan siswa saja, tapi Bapak Ibu guru dengan teman sejawat seperti itu, dengan saya, dengan Bu Guru misalnya, atau guru yang lain dengan Bu Guru yang lain seperti itu, harus bisa menjalin koneksi. Menjalin koneksi itu kepentingannya untuk menumbuhkan terhadap perkembangan anak. Jadi kita di mata anak itu akan terlihat solid seperti itu. Oh iya, Bapak Ibu guru saya itu kompak sekali. Oh bisa. Kalau Bapak Ibu gurunya seperti itu, kenapa saya tidak bisa? Biasanya seperti itu. Anak itu masih mencontoh, Bapak Ibu. Masih mencontoh. Jadi kelihatan kalau Bapak Ibu gurunya kompak, selalu ceria, seperti itu. Anak-anak juga akan ceria seperti itu. Jadi apa yang kita tunjukkan sama anak itu, anak akan bisa bisa melihat, bisa mencontoh dan syukur-syukur bisa mengikuti langkah-langkah Bapak Ibu yang tepat, yang benar seperti itu. Termasuk daripada kita menyebut siswa ya Bapak Ibu dalam jadwal weekend itu hal sepele tapi ternyata penting Bapak Ibu. Anak itu merasa disayang seperti itu, walaupun kadang ada yang tidak pakai dasi misalnya sama kesiswaan juga diberikan arahan, diberikan binaan agar anak itu esok harinya bisa menggunakan dasi. Contohnya terus selanjutnya Pak untuk jurus ke-6 boten anak kenceng nanti bisa saya bagi kalau Bapak Ibu pengen lebih mempelajari seperti itu, karena ini sangat detail sekali Bapak Ibu, sangat detail sekali. Ini membangun kolaborasi ya, jurus ke-6 membangun kolaborasi. Ini juga sama seperti jurus-jurus yang lain, ada permainannya juga, ada gamenya juga di dalamnya, karena agar tidak membosankan. Pada waktu saya mengikuti di Solo tidak membosankan, dari pagi sampai malam jam 9 itu mengikuti terus kok. Ya ada istirahat, ada ada tidur juga ya, tapi yang mau begini pagi-pagi terus cepat mulai gitu, tapi dimulai nggak selesai sampai malam. Ya Pak, ini di sini ada peran utama sampai dengan tantangan. Ya, di sini guru kelas, mungkin yang dimaksud guru kelas, guru mata pelajaran ini. Pelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter murid. Ya, ini peran-perannya. Guru BK itu pelayanan yang memandirikan dalam mengembangkan potensi diri murid, baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Ini peran utamanya dari guru kelas dan guru BK. Kebutuhan kolaborasi, ini dari jurus yang ke-6 ini, membantu memahami dan mengatasi masalah belajar sosial, emosional, dan perilaku murid. Ini kan di sini jelas nih Bapak Ibu, ada membantu memahami dan mengatasi masalah. Berarti ada hambatan di dalamnya. Ini terkait dengan masalah belajar, sosial, emosional, dan perilaku murid. Beberapa masalah ini yang sering dimunculkan oleh anak ini sebenarnya ini bro. Dalam masalah belajar, sosial, emosional, dan perilaku murid ini, kalau saya sering menemui anak itu masalahnya hanya ini aja, bolak-balik saja. Jadi di sini baru dibutuhkan yang namanya kolaborasi antara guru kelas dan guru BK. Nanti termasuk dari PR, bukan hanya siswa yang ada PR, tapi Bapak Ibu juga ada PR. PR-nya apa? Pendidikan karakter itu terhadap anak, agar anak itu bisa mengikuti proses pembelajaran dengan nyaman, dengan aman,
kalau anak mengikuti proses belajar tidak nyaman, tidak aman, itu pasti ada problem yang mungkin kita itu tidak tahu Bapak Ibu. Anak berangkat cemberut, kelihatan nangis, kira-kira kita tahu nggak? Kita nggak tahu. Saya saja nggak tahu. Karena bukan dukun ya Bapak Ibu. Guru BK bukan dukun. Bagaimana agar kita tahu ya? Dekatan, melalui pendekatan dengan anak. Anak kok berangkat murung, barangkali tidak sanggup, barangkali di rumah lihat orang tuanya bertengkar. Ini yang sangat berbahaya ini Bapak Ibu. Mungkin ada sedikit cerita dari siswa sini ya, siswa kita ini Indah Sarjat. Ada anak mengalami suatu hambatan itu bolak-balik Bapak Ibu. Mungkin kalau sekolah pulangnya jam 2, satu hari dalam hari kami sini bisa 3 kali ketemu saya Bapak Ibu. Sampai saya mau pecah ini. Saya bingung, ini anak kenapa? Melakukan hal-hal yang mungkin di luar kepercayaan saya. Kok bisa seperti itu? Berani gitu loh. Setelah saya telusuri lebih dalam, ternyata itu efek dari kedua orang tuanya Bapak Ibu. Kedua orang tuanya itu ada efek dari orang tua. Dia melihat langsung dan mungkin dia merasakan, jadi dia sedikit ingin suatu kebebasan sepertinya. Oh bagaimana kita harus sudah menjadi tugas. Jadi apapun yang terjadi kita tetap mengikuti dan mengarahkan yang terbaik seperti itu. Itu ya cukup ya Pak. Langsung ke jurus 7 aja Pak. Belajar di atas itu bro. Ini yang terakhir terkait dengan menata situasi. Menata situasi perspektif Pak. Di sini menggunakan rumus, ada rumusnya juga. Ini tadi yang saya sampaikan ya Bapak Ibu terkait dengan aspek aman, nyaman, mengembirakan. Pembelajaran itu mungkin Bapak Ibu guru pernah nggak mengajar di kelas terus saya ngajar melihat siswa kacau tidak mendengarkan, lihat ke atas, ngobrol sendiri, ngantuk, lemes, bahkan ada yang gitu ya. Saya sendiri seperti itu Bapak Ibu. Saya masuk, siswa kelihatan kecil, lemah, terus gitu loh. Apakah tidak makan apa gimana gitu ya Bu ya? Terus ya habis olahraga capek mungkin seperti itu. Caranya bagaimana di sini? Kita harus punya trik Bapak Ibu. Bapak Ibu guru, ngapunten di sini harus waktu saya di sana di sini Bapak Ibu guru diwajibkan untuk punya trik untuk membangun situasi yang semacam ini. Jadi anak-anak ditumbuhkan rasa yang aman nyaman terus menggembirakan, ditumbuhkan itu. Ya jadi tadi bukan hanya siswa yang ada, Bapak Ibu guru sebetulnya juga ada PR-nya. Di rumah juga besok saya gitu. Nanti jam pertama saya harus gimana gitu. Dan mungkin pembelajaran bisa di luar kelas ya agar tidak bosan seperti itu bisa saja. Saya juga di sana seperti itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana ketika guru BK itu masuk, saya tidak ada jamnya di SMP saya tidak ada jamnya. Ada juga dari guru daerah selatan, guru BK, dia juga sama seperti saya. Terus waktu masuk untuk bisa memberikan bimbingan terhadap siswa, ketika ada Bapak Ibu guru yang sedang ada kegiatan atau halangan seperti itu, baru saya masuk ke kelas tersebut untuk memberikan bimbingan konseling secara konseling. Seperti itu Bapak Ibu. Nah mungkin cukup ya. Kita langsung ke itu Pak. Tadi jurus 5 Pak. Balik lagi Pak. Balik mana Pak? Nah, jurus 5. Buset, pirang gerakan wis. Oke. Ini jurus 5. Tapi sebelumnya
kayaknya Bu Royani pernah itu nih. Ya, itu biar kita ini dulu Bapak Ibu, silakan. Saya akan memberikan melatih, bukan melatih sebetulnya kita belajar bersama-sama terkait dengan konsentrasi Bapak Ibu. Ini pas ini ya, jangan siswanya saja yang dilatih, tapi kita juga harus dilatih, diasah Bapak Ibu. Kita sarung-sarung bersama-sama untuk melatih konsentrasi. Mungkin tidak usah pakai mic ya, saya juga akan bergerak seperti itu. Gini, nanti saya ada apa dari saya, Bapak Ibu nanti bisa perhatikan apa yang saya ucapkan seperti itu. Nanti kalau saya ngomong tepuk pagi, Bapak Ibu guru tepuk satu kali Bapak Ibu. Coba, dicoba ya. Tepuk pagi. Kalau saya ngomong tepuk siang, berarti tepuknya 2 kali Bapak Ibu. Tepuk siang. Ya, kalau saya ngomong tepuk sore, Bapak Ibu tepuknya 3 kali. Ya, tepuk sore. Kalau saya ngomong tepuk malam, Bapak Ibu gitu. Oke ya, siap ya. Tidur. Tidur ya. Kita coba Bapak Ibu. Tepuk pagi. Tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oh, pinter ya Bapak Ibu. Sekarang ada lagi Bapak Ibu, satu lagi. Ini ada, mungkin ada yang sudah pernah mempraktekkan, ada juga yang mungkin baru, ini hari baru ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Saya ada apa ya terkait dengan materi yang akan saya berikan, tapi sebelumnya ya nanti Bapak Ibu guru bisa mengikuti saya ya, biar tidak begitu ngantuk atau sepaneng seperti itu Bapak Ibu, biar enggak kopimu kalau sekali jangan ya begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa ikutin saya ketika saya ngomong tepuk cinta, namanya tepuk cinta Bapak Ibu. Tepuk cinta, tahu ya? Tahu ya? Cintanya maring Bu Friska. Ya, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, pokoknya cinta kamu. Ini yang terakhir ya Bapak Ibu, saya akan menyampaikan terkait dengan jurus kelima, menjalin koneksi. Di sini terkait dengan menjalin koneksi, saya meminta Bapak Ibu guru satu kelompok itu 2 orang Bapak Ibu. Apa secara bebas atau saya tunjuk menghitung jumlahnya berapa terus dibagi 2. Tunjuk aja Mas. Nanti saya dapat bu guru sama pak guru, enggak apa-apa, enggak ada pegangan enggak. Ya, hanya sekedar memperkenalkan Bapak Ibu.
Bisa atau nanti membentuk sendiri saja ya. Ya dua nanti bisa saling berhadapan. Ya menurut saya bisa membentuk sendiri saja. Oke, Pak. Silakan Bapak Ibu bisa saling berhadapan Bapak Ibu. Berhadapan. Terus saya misalnya Bu Ingrid di sini atau Bu saling berhadapan Bapak Ibu. Ya, saling berhadapan. Enggak, duduk aja sambil duduk. Sambil duduk ya. Sambil duduk. Coba. Nanti saya akan memberikan aba-aba untuk Bapak Ibu guru. Ya, saya akan memberikan aba-aba untuk Bapak Ibu guru. Ini masih kaitannya dengan jalin koneksi. Ya, terkait dengan jalin koneksi. Sebelah kiri saya itu nanti A, gitu ya. Sebelah kanan saya berarti B. Ini dulu. Nah, ya. A, ini B loh. Ya. Ini A, ini B seperti itu. Ya. Sekarang gini. Sekarang switch Bapak Ibu. Bapak Ibu switch. Switch. Ya, switch. Gunting batu kertas. Ya, cukup ya. Ya, switch. Perhatikan dulu. Yang menang acungkan jari. Ya, yang menang acungkan jari. Pak Agus sudah menang Pak Agus. Ya. Loh, bisa sudah Pak. Menang. Ya, acungkan jari. Nanti yang menang, perhatikan apa badan saya. Yang menang, silahkan Bapak Ibu guru. Yang menang berarti A. Nah, biar lebih mudah. Yang menang itu A, yang kalah itu B. Yang A berarti yang menang. Bapak Ibu guru silakan cerita di depannya itu. Cerita kejadian atau cerita apa saja boleh Bapak Ibu. Ya. Tapi gini, yang B itu nggak usah didengarkan, nggak usah dilihatin, biarin aja. Nggak usah dilihatin, nggak usah didengarkan, nggak usah diurusin Bapak Ibu. Mau dia coba-coba Bapak Ibu bilang diam saja, nggak usah diurusin. Pakai HP itu. Apa yang kurang membuat sibuk Bapak Ibu dulu yang ada di posisi B seperti itu. Jadi nanti yang A itu bercerita misalnya tadi sore ya saya seperti ini. Tapi yang B itu nggak usah mendengarkan, tidak usah didengarkan, tidak usah direwes, tidak usah dibercandain, ditinggal, dicuekin aja Bapak Ibu. Bisa kita mulai ya? Bisa. Sekarang kita mulai hitungan ketiga. Silakan Bapak Ibu guru yang mendapatkan A bercerita terhadap B. Yang B itu jangan nanggapi, jangan dilihatin dan nggak tertawa Bapak Ibu. Yang B diam saja, main HP aja, dicuekin. Kalau telinganya begini ya begini. Kamu dengerin, diam aja gitu. Ya gitu ya. Bisa ya. Tapi ini butuh konsentrasi Bapak Ibu, butuh konsentrasi. Hitungan ketiga nanti Bapak Ibu bisa dicoba seperti itu. Nanti yang pokoknya jangan sampai melihatin, nggak usah dilihatin, nggak usah didengarkan. Pokoknya cuek seperti itu. Main HP atau main telepon. Halo apa ini? Kan gitu. Gitu ya. Saya hitung dari kata 1, 2, 3. Silakan Bapak Ibu. Kita Bu, Bapak Ibu sekalian. Ini belum seperti ini. Sekarang gini Bapak Ibu. Saya ambil sampel. Nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan apa yang dirasakan A dan apa yang dirasakan B seperti itu. Nanti saya ambil sampel, tidak usah setelahnya satu persatu gitu ya. Nanti dari sebelah sini Bu Guru Bulis sama Bu Elia. Bu Elia sebagai B atau A?
Bu Ingrid sebagai A. Silakan Bu Ingrid dulu. Perasaan seperti apa ketika Bu Ingrid berbicara, terus sudah didengarkan, dicuekin seperti itu? Silakan. Sedih, marah, jengkel. Iya, ketika berbicara harusnya orang yang diajak berbicara itu mendengarkan dan melihat kita. Kalau misalnya orang yang diajak berbicara itu sibuk sendiri, berarti kita merasa tidak dihargai. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu buat Bu Ingrid. Ya, sekarang Bu Elia coba yang diajak bicara, tapi Bu Elia diem aja seperti itu. Iya, kenapa ya? Bisa. Kalau ada orang berbicara diem aja, perasaan seperti apa sih? Seneng. Gak punya perasaan apa-apa. Karena gak merasa ada hubungannya dengan saya. Tidak ada hubungannya ya. Gak penting buat saya, jadi gak saya dengerin. Saya juga lagi sibuk sendiri. Terima kasih Bapak. Dulu buat Bu Elia ya. Sekarang saya tanya bapak-bapak dulu coba. Bapak Agus, Bapak tadi berperan sebagai atau berperan? A. Nah, berarti Pak Agus yang bercerita seperti itu. Ya, silakan Pak. Perasaan saya bercerita tidak didengarkan, ya. Jadi saya seperti nggak dihormati, ya. Kemudian terasa jengkel, sedih dan lain-lain. Dulu buat Bapak Agus. Ya, cukup ya. Sekarang, oh ya Pak Mas An, monggo Pak, seperti apa Pak? Terima kasih. Kebetulan ketika tadi di depan saya Pak Agus cerita, saya lagi tidak gambar untuk mendengarkan dari Tuhan. Saya betul tadi lagi datang di tokan sehingga mendengarkan. Apa namanya? Sekarang ini Bapak Ibu, sekarang dibalik. Yang tadinya A, sekarang jadi B. Yang tadinya B, sekarang jadi A. Paham ya? Harus dirasakan, harus saling merasakan Bapak Ibu. Harus saling merasakan. Boleh ya? Nanti Bapak Ibu bisa memulai, silakan seperti itu. 1, 2, 3. Lagi ya. Lagi ya. Cukup ya? Cukup. Saya rasa cukup. Ini juga nanti saya ini bertanya bagian. Nanti bagian seperti apa? Ya, perasaan yang dirasakan oleh A dan B seperti itu. Coba saya pengen dibuat, coba Bu. Berperan sebagai A atau B seperti itu. Oke, terima kasih. Saya kebetulan tadi berperan sebagai B. Saya tidak mendengarkan karena saya tidak tahu maksudnya apa. Jadi saya lebih baik diem daripada saya berbicara berpendapat salah. Lebih baik saya diem. Gitu. Oke, matur nuwun Pak. Tepuk tangan buat bunga. Ya, terus pasangannya Bu. Terima kasih. Ya, sama seperti yang tim A lainnya, saya juga merasa jengkel karena tidak diingatkan sama Ibu Bunga. Gitu ya. Jadi seperti halnya saya ngomong kosong, ya. Ngomongnya itu ngomong sendiri sama angin. Apalagi pandangannya Bu Bunga ke HP terus. Ya, terima kasih. Jengkel marah gitu ya. Ya, sekarang coba Bu Farah bisa di ini. Perasaannya dirasakan apa Bu? Terus dengan peran A atau B seperti itu? Jadi saya perasaannya tadi jengkel, marah sampai saya dorong-dorong Bu Rizka biar mendengarkan, ternyata Bu Rizka tetap tidak mendengarkan. Perasaannya juga jengkel, pengen dengarkan tapi ternyata tidak. Terima kasih Bu. Silakan Bu Friska. Jadi saya pendapatan apa ya? B ya.
capek. Kasihan sebenarnya ngomong tapi tugasnya kan disuruh untuk mencurahkan. Iya. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu buat teman-teman kita. Kita jawab dulu, Bu. Iya. Tadi kan sudah kita balik ya. Ini yang terakhir. Sekarang A bercerita, yang B juga bercerita seperti itu. Jadi dua-duanya seperti apa coba? Bisa dimulai ya Bapak Ibu ya. Nanti yang A menceritakan sesuatu yang dirasakan hari tadi, kemarin, waktu kapan itu diceritakan sama lawannya ini yang di depannya. Yang B juga sebaliknya, bercerita juga. Silahkan Bapak Ibu bisa saling bercerita tanpa ada yang mendengarkan. Gitu ya? Bisa? Bisa. Hitungan ketiga bisa dimulai. 1, 2, 3. Coba sekarang apa yang dirasakan Bapak Ibu ketika teman lawan bicaranya itu berbicara, saya juga berbicara. Berarti kan ngotot-ngototan seperti itu Bapak Ibu. Pengennya di antara keduanya itu pengen didengarkan semua, benar? Ketika saya sedang berbicara, pengen didengarkan. Tapi itu yang lawan bicaranya malah ngomong lagi, pengen sama didengarkan. Berarti ini tidak ada yang mau mengalah seperti itu. Dalam materi yang saya angkat pada jurus kelima tentang jalin koneksi ini ada kaitannya Bapak Ibu tadi yang Bapak Ibu praktekkan. Jadi menjalin koneksi itu sangat penting sekali nih, sangat penting karena apa? Karena itu kan dari hal kecil, masalah berbicara itu paling kecil Bu. Ketika kita sebagai guru berada di dalam kelas, ada siswa. Tapi Bapak Ibu guru sedang main HP seperti itu. Ya bukan main HP, misalnya ada kepentingan di HP. Anak ngomong panjang lebar, tapi Bapak Ibunya tidak mendengarkan. Anak juga pasti mempunyai perasaan. Ini juga termasuk dari pelayanan, bukan hanya guru BK saja. Mungkin Bapak Ibu guru kelas juga bisa menerapkan hal ini seperti itu di dalam kelas ataupun di dalam lingkungan sekolah. Jadi anak itu merasa dilayani seperti itu. Anak itu merasa tenang, nyaman. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini ada rumusnya terkait dengan tadi ya, jurus kelima belajar ya. Bisa ke atas Pak, bisa ke atas dan terus ini ada nanti Pak, keterampilan mendengar aktif, keterampilan membuka percakapan, keterampilan bertanya, keterampilan merespon, keterampilan merefleksi, keterampilan menyimpulkan. Kalau dalam hal terkait dengan koneksi ini ada hubungannya juga dengan kita harus mempunyai 5 keterampilan ini Bapak Ibu. 5 keterampilan ini dari cara percakapan, dari cara bertanya, dari cara merespon, dari cara merefleksi, dari cara menyimpulkan. Kita merasa nyaman dan aman ketika kita berbicara dengan orang yang mempunyai basic ini Bapak Ibu. Harus ngomong betul Pak, kayaknya benar apa enggak? Ketika kita berbicara, curhat, ngomong hal-hal yang mungkin bisa membuat kita bunga. Dasarnya ini Bapak Ibu, dasarnya ini harus mempunyai suatu keterampilan. Ada 5 keterampilan yang harus menjadi dasar di seseorang tersebut. Kita berbicara dengan si A mempunyai keterampilan ini, kita nyaman, betul, tidak menjustis, tidak kamu nggak boleh seperti ini, kamu harus seperti ini. Ya, tapi kita mendengarkan, kita membuka percakapan, kita juga memberikan refleksi, ya, memberikan refleksi. Setelah itu bisa disimpulkan apakah atau tidak, mau bagaimana nanti ke depannya seperti itu. Terus Pak, lanjut. Ini juga bukan hanya cara berbicara, tapi cara duduk Bapak Ibu.
cara duduk antara dua lawan, antara teman lawan bicara ataupun dengan siswa kalau seperti itu. Ini posisi-posisi yang tepat untuk Bapak Ibu guru seperti ini, Pak. Ini menunjukkan kesiapan untuk mendengarkan keluh kesah dari anak. Jangan tengkreng, jangan tidur di meja, jangan kalang-kaling ke atas. Ini tapi ini seperti itu. Ini yang tepat. Ini menurut teori yang ada di sini seperti itu. Jadi yang tepat seperti ini. Dan siswanya tidak seperti ini. Siswanya seharusnya jadi bawah. Ya, jadi terus bagaimana untuk anak itu bisa terbuka terhadap kita? Kadang anak tidak jujur, kadang anak tidak mau terbuka. Biasanya perlu pendekatan Bapak Ibu. Tapi kebanyakan sama saya itu takut, padahal saya tidak nyokot tidak apa, tapi kadang itu saya takut apa? Mungkin gestur saya besar mungkin jadi anak-anak takut, padahal saya biasa saja seperti itu. Dan niatannya ya menolong, peduli terhadap siswa. Ini seperti ini. Jadi nanti di sana ada keterampilan yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru terhadap siswa. Next selanjutnya Profesor. Terus Pak. Ini saya tampilkan video lagi, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Pemahaman seperti itu. Ya. Bu Endang ini. Video ini menggambarkan tahapan-tahapan dalam melaksanakan praktik coaching model Tirta. Perhatikanlah tiap tahapan dari model ini. Simaklah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh ibu guru sebagai seorang coach dan gesture yang ia tampilkan. Misi Bu. Oh iya. Hari ini kita mau ngobrol, mungkin agak sedikit lama, kamu nggak apa-apa? Iya Bu. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu terlihat murung dan tidak semangat. Kenapa? Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi. Terima kasih Bu sudah bersedia membantu. Jadi apa nih yang bisa Ibu bantu dan apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita hari ini? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya, Bu. Terus ada lagi? Saya itu masih bingung kenapa saya begini. Saya ingin tahu apa penyebabnya, Bu. Coba sekarang kamu ceritakan ke Ibu apa yang kamu rasakan saat ini. Saya merasa kalau saya gak nyaman di satu pelajaran. Pelajaran apa? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Saya merasa kalau saya itu gak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Maksudnya kamu tidak bisa memahami pelajaran itu? Iya Bu, saya sih sudah berusaha keras, tapi tetap saja saya susah memahami isi pelajaran itu. Oke, coba kamu jelaskan ke Ibu bagaimana proses pelajaran itu. Gurunya sih baik, cuma sayanya aja yang kurang ngerti gimana caranya agar lebih paham. Kurang ngertinya gimana? Apa yang membuat kamu merasa susah untuk memahami pelajaran itu? Saya menyimak dengan sungguh-sungguh penjelasan dari guru itu, tapi kalau sudah sampai rumah, terus kalau ada ulangan, benar-benar nggak ingat Bu. Makanya nilai saya Bu di pelajaran itu. Oh, jadi kamu susah menangkap penjelasan dari guru itu? Iya Bu. Oke, Ibu mau tahu selama ini apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa memahami pelajaran itu? Saya ya cuma dengerin aja sih, paling di rumah saya baca lagi. Bagaimana untuk pelajaran yang lainnya? Kalau pelajaran yang lain saya lebih mudah nangkep, apalagi kalau gurunya pakai PPT dan video, jadi lebih gampang ingatnya. Kalau boleh Ibu coba untuk simpulkan, di pelajaran ini kamu merasa tidak
tayangannya karena guru tersebut tidak banyak menayangkan video ataupun PowerPoint. Benar begitu? Iya Bu, betul, sepertinya begitu. Soalnya di pelajaran kimia yang lebih susah saja saya lebih mudah paham. Berarti saya perlu gambar-gambar ya Bu kalau belajar. Oke, berarti kamu sudah tahu nih ya penyebabnya kamu merasa kesulitan dalam pelajaran itu. Terus ada lagi nggak yang kamu pikir itu menjadi hambatan kamu dalam memahami pelajaran itu? Sepertinya nggak ada Bu, bapaknya mah baik, mau menjelaskan panjang lebar agar murid-murid lebih paham. Cuma sayanya aja yang kurang ngerti gimana caranya biar lebih paham. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depan apa yang akan kamu lakukan? Nah ini Bu, banyak yang ada di kepala saya bingung Bu. Dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan tadi, hal mana yang menurut kamu menjadi prioritas pertama? Pertama, saya akan menemui Pak Simon untuk berdiskusi dengan beliau bagaimana agar saya bisa lebih memahami pelajarannya. Kedua, saya akan membuat jadwal dengan Pak Simon bila ada materi yang belum saya pahami dengan baik. Itu langkah-langkah yang baik untuk kamu. Kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan di rumah selain membuat jadwal untuk bertemu dengan Pak Simon? Saya sih biasanya mereview materi pelajaran dari guru atau membuat coret-coretan dari materi pelajaran. Nah, ini Ibu sangat tertarik di bagian yang kamu katakan coret-coret yang kamu buat tadi. Coba bisa jelaskan ke Ibu lebih jauh lagi? Iya Bu, saya suka gambar-gambar yang memudahkan saya untuk mengingat materi pelajaran dengan mudah. Apa yang kamu maksud itu mind mapping? Mind mapping, apa tuh Bu? Bila mendengar dari penjelasan kamu tadi, kamu itu suka menghubungkan satu materi dengan materi yang lain dalam bentuk gambar atau diagram. Nah, contohnya seperti ini. Oh iya Bu, saya suka coret-coret seperti ini. Nah, apa dengan cara ini dapat membantu kamu untuk memahami pelajarannya Pak Simon? Iya Bu, dengan menggunakan ini saya lebih memahami pelajaran Pak Simon. Nah, dari diskusi kita ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Iya Bu, saya akan menghubungi Pak Simon dan membuat janji untuk konsultasi. Tapi saya juga akan coba mengulang pelajaran Pak Simon di rumah dengan menggunakan metode mind mapping yang Ibu tunjukkan tadi. Bagus, Ibu suka dengan apa yang kamu capai dari diskusi kita hari ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini? Hari ini Bu, saya akan menemui Pak Simon setelah pulang sekolah dan membuat janji untuk pertemuan berikutnya. Siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu? Saya meminta Indro Bu untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya dan membantu saya mereview pelajaran Pak Simon sebelum saya membuat mind map. Indro pinter Bu. Nah, ini ide yang baik sekali. Kamu pasti bisa. Terima kasih Bu. Bapak Ibu calon guru penggerak, demikian tayangan mengenai praktik coaching model Tirta. Dengan menggunakan model ini, terima kasih tadi sekilas video terkait dengan guru BK menanyakan hal terhadap siswa. Jadi di video tadi menggambarkan bahwa anak itu sangat kooperatif sekali ya, dalam berbahasa atau dalam berbicara. Jadi kalau di sini mungkin kita harus mengikuti mungkin tataran cara bicara anak kita itu mungkin tidak ke kooperatif itu. Videonya itu kan anak-anaknya mungkin lebih ini ya Bu ya. Sedangkan di sini kan beda. Tapi kita tetap bisa untuk menerapkan hal tadi video bahwasanya kita terhadap anak itu lakukan senyaman mungkin agar anak itu mampu untuk melakukan suatu keterbukaan terhadap permasalahannya. Saya yakin anak-anak yang terbuka itu pasti anak-anak yang punya masalah Bapak Ibu. Tidak ada satupun anak yang tidak bermasalah. Pasti anak masalah itu pasti ada efek dari luar seperti itu. Saya mau belajar sendiri dan saya menelusuri sendiri Bapak Ibu. Saya coba pernah ada satu kasus anak tidak pernah berangkat, mungkin saya langsung tidak sekolah itu tidak pernah berangkat.
ternyata saya harus seperti ini agar saya bisa ngerti bahwa siswa saya mengalami keadaan kondisi yang berbeda dengan yang lain. Itu lanjut saja Bapak Ibu. Ini ada buat contoh Bapak Ibu di depan. Contohnya ini ada vonis hakim dan hasil penelusuran detektif. Apa yang tadi saya sampaikan, yang saya ceritakan itu kalau dimasukkan dalam kategori itu saya termasuk hasil penelusuran detektif Bapak Ibu. Saya selalu menelusuri bahwa dulu tidak langsung saya melihat di atasnya, oh ini permukaannya seperti ini ya benar, ya. Tapi saya harus menelusuri dulu. Ya mungkin Bapak Ibu guru juga di kelas bisa seperti itu, telusuri dulu Bapak Ibu. Anak itu kok malas, anak itu kok berdoa gitu ya, anak itu kok tidak mau dengar. Itu biasanya ada salah satu faktor yang membuat anak tersebut semacam itu, dan pendekatan itu tidak 1 jam 2 jam Bapak Ibu, berhari-hari agar anak itu mampu terbuka terhadap kita sebagai guru kelas, guru wali ataupun guru BK. Ya, saya juga termasuk selalu mencoba mengidentifikasi masalah-masalah yang ada pada anak. Apa masalahnya kok bisa seperti ini, itu saya selalu menelusuri terus. Jadi saya tidak percaya dengan satu pihak, apalagi hanya mendengarkan ucapan dari anak yang kiranya kita masih canggung, kita punya hak untuk menelusuri apa kebenarannya ada atau tidak, seperti itu. Ini adalah salah satu materi yang hari ini bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin ada terakhir Bapak Ibu, ada video penutup, bisa keluar Pak di bawah ya. Dari sini bos. Ya, di bawahnya ini Pak, di terus lima ya. Ini ada video yang akan saya tampilkan, video terakhir Bapak Ibu. Pernahkah kita menilai murid hanya dari perilakunya yang terlihat? Dodo suka nyeletuk di kelas. Bu Siti langsung menegurnya, jangan potong pembicaraan. Tapi, apa Dodo benar-benar sekadar cari perhatian? Di balik setiap tindakan, selalu ada cerita. Ada keinginan untuk diperhatikan. Ada kebutuhan untuk merasa berharga. Inilah inti dari jurus kelima, koneksi sebelum koreksi. Sebelum kita mengoreksi, bangun dulu koneksi. Dengarkan dengan utuh, tatap dengan tulus, hadir dengan sepenuh hati. Gunakan teknik solet, menghadap langsung, postur terbuka, kontak mata, dan sikap rileks. Karena sebelum murid percaya kata-kata kita, mereka butuh merasa didengar dan dimengerti. Bertanya bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Respon dengan empati. Refleksikan perasaan mereka. Rangkum bersama solusi, bukan vonis. Dalam segitiga restitusi, kita tidak menghukum, tapi menstabilkan identitas, memvalidasi perasaan, lalu mengajak murid kembali pada nilai-nilai yang mereka yakini. Dengan koneksi yang hangat, koreksi akan terasa ringan. Murid tidak lagi merasa dihakimi, tapi dibimbing. Dan perubahan akan lahir dari kesadaran, bukan tekanan. Jurus kelima bukan sekadar pendekatan. Ia adalah cara kita menghargai manusia di balik nama murid. Bangun koneksi sebelum memberi koreksi. Mungkin itu terakhir video Bapak Ibu, dan cukup ya. Ini tadi yang saya putarkan juga video terakhir terkait dengan jaring koneksi. Mungkin tadi yang saya jelaskan di modul jurus 5 ini terkait dengan jaring koneksi, Bapak Ibu dulu ada yang sudah ada memahami seperti itu nih terkait dengan jaring koneksi ini. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan terhadap anak-anak kita. Saya juga sama seperti Bapak Ibu, ya saya juga belajar, sama-sama belajar untuk bisa menerapkan dari jurus-jurus yang ada di BK Hebat yang ditekankan untuk
bisa menjadi garda depan adalah guru BK. Pak Menteri yang baru ini seperti itu yang dibicarakan pada waktu Solo dari Pasnas itu guru BK harus berada di garda depan untuk bisa mendidik anak untuk menjadi lebih baik seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada saya salah menyampaikan ataupun saya kurang berkenan ketika menyampaikan tadi Bapak Ibu. Tapi ini terkait dengan waktu, jadi saya tidak bisa memaksakan. Saya hanya bisa memberikan kilasan saja, tapi mudah-mudahan bisa dipahami lebih dari 50%. Itu harapan saya, dan harapan saya ke depan saya dengan teman-teman guru BK, teman-teman Bapak Ibu guru wali bisa bekerja sama dengan baik dan teratur seperti itu agar menciptakan suasana yang nyaman, aman dan bahagia seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf kalau bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Bimo atas materinya. Tepuk tangan buat Pak Bimo. Semoga sangat tergugah Pak saya tadi ketika melihat paparan dari Pak Bimo ini. Semoga kita semuanya ikut termotivasi. Apalagi tadi yang teknik coaching Tirta ya. Apapun kondisi siswa kita, semoga kita menjadi lebih baik nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau dan ibu, demikian tadi serangkaian acara pada kegiatan diseminasi praktek baik dari Pak Bimo tentang 7 jurus BK hebat. Marilah kita bersama-sama tutup Bapak Ibu acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya.